Nah, yang pertama kita pelajari adalah metode gravity, yaitu satu metode dengan tujuan ingin memilih lokasi fasilitas. Bisa itu fasilitasnya adalah pabrik, bisa itu fasilitasnya adalah gudang. Nah, kita awali bagaimana formula atau model matematik dari metode gravity. Yang pertama, kita coba formulasikan variabel dan parameter dari model ini, yaitu X dan Y adalah warehouse atau facility ya, coordinate, sementara XN dan YN adalah koordinasi atau koordinat delivery location, lokasi pengiriman. Titik N, DN kecil adalah biaya transportasi, D kecil N adalah jarak ke lokasi pengiriman N, dan Fn adalah frekuensi pesanan barang yang dikirimkan ke lokasi N. Ini adalah beberapa persamaan yang akan kita gunakan untuk bekerja menggunakan metode gravity. Yang pertama, persamaan 1, dn kecil ini jika diperhatikan adalah rumus untuk menghitung jarak dua titik. Kemudian persamaan 2 maupun persamaan 3 adalah rumus untuk menghitung titik koordinat pada sumbu X. Dan persamaan 3 untuk mendapatkan angka koordinat sumbu Y. Persamaan 4 adalah fungsi objektifnya, yaitu minimisasi total biaya. Nah, tadi kita sudah ketahui D kecil n itu apa, D besar n itu apa, dan Fn itu apa. Di formula inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung. Yang menjadi inputnya itu apa? Yaitu titik koordinat. Kenapa titik koordinat? Karena tujuan utama kita adalah menemukan lokasi fasilitas yang memberikan total biaya pengiriman ke banyak titik customer, total biaya terkecil. Nah, berikut adalah algoritma dari metode gravity. Metode ini bekerja masuk kategori heuristik karena dia tidak diselesaikan secara analitik. Kalau analitik itu kan bentuknya seperti diferensial, integral. Sedangkan heuristik, cara penyelesaiannya itu terdiri dari rangkaian langkah-langkah. Nah, langkah 1, kita hitung jaraknya. Yang pertama tentunya kita harus berikan definisi lokasi awal sebagai initial solution. Katakanlah di koordinat 0,0. Nah, setelah itu kita akan bekerja dengan mencoba-coba titik koordinat lainnya sampai kita menemukan sebuah titik koordinat XY yang memberikan total biaya paling kecil di antara semua titik-titik yang mungkin untuk kita uji sebagai lokasi ya fasilitas kita. Misalkan kita akan mendirikan sebuah lokasi distributor yang akan melayani beberapa agen-agen.
ada N agen, 4, 10, 12, 6, yang tentunya lebih dari 1. Langkah 1, hitung jaraknya untuk semua lokasi, yakni antara lokasi kandidat fasilitas dan lokasi sumber pasokan atau pasar. Kalau kasusnya adalah ini memilih lokasi distribution center, maka lokasi target itu adalah customer kita atau pasar. Langkah 2, tentukan koordinat lokasi dengan setelah ditetapkan tadi bersama-sama dengan part. Kemudian yang ketiga, apabila dua iterasi yang berurutan menghasilkan koordinat yang bersama atau justru lebih besar ya, maka iterasi tersebut kita hentikan dan pilih koordinat tersebut sebagai lokasi fasilitas. Jika tidak, ulangi lagi iterasinya dari langkah 1. Dan perhatikan contoh berikut. Kita punya beberapa agen yang akan kita servis. Ada di koordinat 5,1, ada di koordinat 4,6, ada di koordinat 5,9, ada di koordinat 10,15, ada di koordinat 12,5, ada di koordinat 15. Ini adalah koordinat atau lokasi-lokasi pasar yang akan kita supply. Tugas kita adalah mencari di mana lokasi distribution center, sehingga ketika kita mengirimkan ke semua agen kita ini memberikan total biaya paling kecil. Jadi langkah 1, saudara harus tentukan dulu koordinat pasar atau koordinat tujuan, destination coordinate. Itu langkah 1. Setelah itu kita kumpulkan data. Kita sudah mendapatkan koordinat kolom X, N itu adalah koordinat pada suku X dari setiap paket pasar yang kita kirim tadi. Kolom Y adalah koordinat suku Y dari semua customer kita tadi. Di sini N-nya ada 6 karena customer yang akan kita service pengguna produknya dari lokasi distribution center kita yang akan kita cari. N tadi sudah kita pilih sebagai adalah jarak, D besar, yang kecil adalah biaya per unitnya, Fn adalah permintaan dari setiap customer. Oke, bagaimana langkah pekerjaan kita? Yang pertama, kita asumsikan terlebih dahulu lokasi distribution center kita pada koordinat lokal. Nah, kita masukkan X ini di sini pada panjang, kemudian kita hitung DN, FN, XN per DN. Ini masing-masing untuk setiap pasar yang dituju. Dan DN, FN, YN ya. Dan di sini dapat DN, FN per DN. Nah, setelah itu kita bisa ketahui total biayanya berapa jika lokasi distribution center kita berada pada koordinat itu berapa total biayanya. Ini dari 0,0 dikirim ke 5,1, 0 dikirim ke 4,6, 0 dikirim ke 8,6 dan seterusnya. Maka kita bisa dapatkan total biayanya pada warna orange ini. Sekarang total biaya ini
adalah total biaya pengiriman 35.192,74 jika kita meletakkan gudang atau distribution center kita itu pada koordinat 0, lalu kita uji koordinat lainnya. Bagaimana cara mendapatkan koordinat lainnya? Dari rumus tadi kita bisa hitung untuk mendapatkan kandidat koordinat yang dapat menghasilkan biaya lebih kecil dibandingkan dengan biaya saat ini, yaitu pada koordinat 6,01 dan koordinat 6, nah, karena itu sekarang kita uji apakah koordinat ini menghasilkan total biaya yang lebih kecil dari 34.192. Nah, kita sudah uji koordinat ini yang menghasilkan biaya 15,17. Berarti koordinat ini lebih baik dibandingkan dengan koordinat 0,0. Nah, dari metode terapeutik ini kita akan menemukan calon kandidat lainnya. Rekomendasi coba cek yang 5,38 dan 6,48. Apakah nilainya bisa lebih kecil dari 14.417? Kita uji. Hasil pengujian yang menunjukkan itu koordinat 5,38 kita dapatkan 13.604. Ini lebih bisa dibandingkan dengan sebelumnya, maka pada sebelumnya itu harus dipertimbangkan lagi menjadi kandidat. Saat ini adalah pada koordinat 5,38 dan 5,88. Kemudian metode ini juga menghasilkan sebuah rekomendasi, cek lagi nih koordinatnya berikutnya, apakah biayanya lebih kecil atau lebih besar. Maka kita ujilah koordinat ini, kita uji sehingga kita tahu berapa total biaya. Nyata setelah kita uji biayanya juga lebih kecil, tidak perlu signifikan, tapi itu lebih kecil ya, karena untuk kuantitatif kita menemukan ada total biaya lebih kecil dan kita akan menggunakan koordinat, dan kita diminta untuk menguji koordinat lainnya yang teridentifikasi oleh metode ini punya potensi menghasilkan total biaya pengiriman yang lebih kecil. Iterasi berikutnya memang kita menemukan nilainya juga ya lebih kecil tapi tidak begitu signifikan, sehingga kita menyimpulkan bahwa penurunan biayanya itu kurang signifikan, sehingga kita hentikan, kita tidak perlu uji lagi yang koordinat sebagai 0 yang 5,1 dan 6,83 sebagai lokasi distribusi center. Nah, total biayanya adalah 13. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasinya, dia posisinya ada di sini. Ini adalah posisi dari distribution center kita. Nah, kalau diperhatikan, kenapa dia dekat dengan 4,5 maupun 5,9, tapi jauh dari 15,3. Nah, coba kita perhatikan, kedekatan itu mengindikasikan bahwa jumlah permintaan pada lokasi-lokasi tersebut besar. Yang kedua, mengindikasikan
mengindikasikan biaya angkutnya mahal, sehingga kita akan dekatkan ke lokasi-lokasi yang dekat dengan agen kita, di mana asumsi pembiayaannya kan minim. Kalau sangat mahal, jaraknya jauh, ongkos angkutnya mahal, ya kita akan tempatkan distribution center kita itu dekat dengan agen-agen yang permintaannya besar tadi. Kita bisa cek. Nah, ini adalah cara kerja memilih lokasi menggunakan metode piramid. Andalannya hanya berdasarkan total biaya angkutnya, berapa besar permintaan. Selainnya itu adalah data perhitungan yang kita butuhkan untuk mendapatkan potensi koordinat berikutnya. Dan mungkin saja penjelasan itu.